Di malam hari ini tadi Bapak Bupati menyampaikan bahwa kita dalam rangka juga menyambut hari tahun baru Islam 1439 Hijriah. Setiap kita menyambut tahun baru Islam, kita ingat bagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah Rasulullah adalah hijrah yang luar biasa. Jadi Rasul Muhammad SAW pindah dari Makkah ke Madinah, perjalanan yang bersulit-sulit. Karena itu perintah untuk hijrah, beliau hijrah. Walaupun seberat apapun dirasakan Rasulullah, tetap Rasulullah jalankan karena itu perintah Allah. Di dalam hijrah itu ada satu cerita yang sangat menarik. Sewaktu Rasulullah ada di dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW kecapean dan Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sewaktu Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dari bawah kaki beliau digigit oleh seekor ular padang pasir luar biasa. Dan saat itu Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakit gigitan ular tersebut. Karena beliau tidak ingin bergerak. Kalau beliau bergerak takut Rasul Muhammad SAW bangun dari tidurnya. Karena beliau tahu manusia yang tahu kenal tentang Allah dan Rasulnya Muhammad. Beliau tahu bagaimana harga Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Beliau merasa senang dan bangga karena paha beliau dipakai untuk Rasulullah tidur. Rasul tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ Sayyidina Abu Bakar Siddiq berusaha untuk bagaimana selama mungkin agar Rasulullah tidur di pangkuannya. Karena wajah yang akan membuka surga tidur di pangkuan beliau. Sewaktu digigit ular, beliau tidak bergerak dan beliau bertahan supaya kekasihnya Muhammad SAW tetap pula dalam tidurnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tidak kuat. Dia menahan sakit hingga menetes air mata beliau. Air mata beliau menetes dan menetes ke pipi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menetes di pipi Rasulullah hingga Rasulullah SAW terbangun. Saat itu terbangun dan menanyakan, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq mengatakan tidak ada apa-apa. Padahal saat itu Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk menutup ular ini tidak keluar dari bawah supaya tidak menggigit Rasulullah SAW. Ditutup dengan sorbannya. Karena sudah tidak mampu lagi, akhirnya kaki Sayyidina Abu Bakar untuk menutup lubang ular tersebut hingga beliau digigit oleh ular tersebut. Lalu Rasulullah menanyakan, ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Ini contoh. Ini contoh bagi bangsa Indonesia. Jangan sedikit-sedikit kita mempunyai masalah, kita mengeluh ke sana kemari. Kita mempunyai masalah apapun, kadang kita mengeluh kepada pemerintahan kita. Kita mengeluh ke sana, mengapa ini kok sulit, mengapa ini sulit. Jangan suka mengeluh. Mengeluhlah kita kepada Allah. Kalau kita mengeluh kepada manusia, manusia terbatas. Kalau kita mengeluh kepada Allah, Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan tidak akan mati. Di situ Abu Bakar Siddiq walaupun merasa sakit, beliau mengatakan, saya tidak sakit ya Rasulullah. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, tenang. Itu bagaimana kalau kita didatangi Bapak Bupati di rumah kita, pripun Mas? Keadaan, waduh Pak Bupati, sulit saya. Makan itu kadang ada yang saya makan, kadang tidak, ngeluh dok. Mestinya jenengan kalau didatangi Bapak Bupati, Pak, alhamdulillah hidup saya sekarang nikmat. Walaupun saya seperti ini, tetapi saya terpenuhi semua keperluan saya. Saya merasakan bangga dan bahagia hidup di tempat ini dan di negeri yang kami cintai ini. Lah akhirnya ke Bupati ini yo heran ki omah kaya ngene eleke. Panganan ora nek sing metu banyu sithik ngono kok ngomong bahagia iki kan ada apa ini? Mau tidak mau akhirnya Bupati itu akan memberi lebih daripada apa yang tadi rencanakan oleh Bupati. Mungkin kayak 1 juta. Berhubung delok wonge syukur kaya ngono, wonge hebat dikai 10 juta. Itu orang yang tidak mengeluh.
Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad, tidak pernah mengeluh. Sewaktu Rasulullah memaksakan Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tunjukkan ada apa engkau ini. Baru Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, tadi ada ular-ular tadi gigit kaki saya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhirnya kata Rasulullah, tunjukkan mana kaki bekas gigitan ular tadi. Ditunjukkan Rasulullah. Sama Rasulullah dipegang pakai tangan beliau, dibasuh, dan subhanallah sembuh kembali seperti semula. Kenapa seperti itu? Karena tangan Rasulullah tangan yang tidak pernah menyentuh barang yang haram. Tangan Rasulullah adalah tangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat-sahabat Rasul yang pernah tersentuh tangan Rasulullah, ada seorang sahabat waktu itu seusia sudah tua. Orang pada heran melihat rambut sahabat tersebut. Di atasnya itu hitam, di bawahnya itu putih. Waktu ditanya, wahai sahabat Rasulullah, mengapa rambut kamu ini kok kelihatan aneh? Yang atas hitam, sedangkan usia kamu ini sudah tua. Yang bawah ini putih. Kata sahabat tadi, wahai sahabatku, sesungguhnya kepalaku ini yang hitam ini dulu pernah disentuh oleh tangan Rasulullah. Rambut yang pernah disentuh tangan Rasulullah tidak putih. Tangan siapa sing nyentuh? Lah nek tangan niku kula kalian jenengan sing nyentuh. Putih kabeh lah. Sing ireng dadi putih, sing putih dadi ireng. Kewalik. Ini Rasulullah. Para sahabat waktu itu, ada sahabat di dalam peperangan. Tangan beliau ini sudah putus. Dibawa tangan yang putus ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi dalam peperangan tanganku ini putus ya Rasulullah. Lalu sama Rasulullah dipegang tangan yang putus, disambungkan kembali di tangannya, dan bisa menyambung tanpa operasi. Karena tangan ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Lu jenengan ningali para ramo-ramo kiai luar biasa. Saya itu ketemu satu ulama di Jakarta, ya sudah meninggal. Itu waktu datang ke Solo, beliau ini orang-orang Solo pada menyepelekan, gampang ke, opo kiai apa paling goreng ngapusi. Ono sing ngono kuwi. Orang yang berbicara begitu saya panggil kene, kalau kamu mengatakan ngapusi, ini wali min auliyaillah, dan ini orang yang sangat dicintai Allah. Orangnya jujur, orangnya loman, orangnya baik, orangnya tidak pernah menyakiti orang. Masa tabib? Ya coba pergi sama saya subuh ke rumahnya. Waktu ke rumah anak mantunya di Solo. Kebetulan di Solo itu ada, dia pakai ceret kecil yang isinya untuk 10 cangkir kecil. Ya, tempat seperti neko itu, tempat air. Di situ diisi kopi. Dan di situ ada cangkir 10. Setiap tamu yang datang diambilkan 1 cangkir, dikasihkan. Terus cangkir ini bekasnya dipakai, dan tamu yang datang itu ratusan. Ceretnya ini tadi tidak ditambahi belas, dan cangkir 100 itu semua terisi dan dipegang masih penuh. Wonge sing ngomong iki ngapusi heran ya, tak mong cekelen ceret iki cekelen ketak apa ndak. Kira-kira ceret iki mau mlebu ning jero ndak masuk, di depan situ terus ceretnya. Kenapa? Karena tangan ini adalah tangan yang tidak pernah mencuri, tangan tidak pernah menipu, tangan tidak pernah menyakiti, tangan yang tidak pernah dipakai kecuali untuk kebaikan. Akhirnya tangan ini pun bisa berubah menjadi kebaikan bagi yang lain. Itu Rasulullah waktu itu dibasuh Sayyidina Abu Bakar. Nah, waktu itu kenapa ular itu tadi kok golek dalan metu ditutupi Sayyidina Abu Bakar? Terus Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular itu, menurut para orang-orang sholihin, ular tadi itu kangen, rindu, kepingin berjumpa Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Abu Bakar ditutupi. Akhirnya nesu, aku ki arep mandeng wajah Kanjeng Nabi kok malah mbok tutupi terus. Tutupi sorban, tutupi rono, tutupi sikil, cokot sisan. Ngaten le, menurut para sholihin begitu. Ular kepingin berjumpa Rasulullah. Bagaimana kita manusia, umat Nabi Muhammad, pasti kita semua ingin berjumpa. Sungguh aneh kalau ada umat Nabi Muhammad mereka tidak rindu dengan Nabi Muhammad, mereka tidak rindu dengan Rasulullah, mereka tidak ingin berjumpa Rasulullah. Aneh. Ulawe kepingin ketemu. Jadi hijrah Rasulullah itu
hijrah yang luar biasa. Sampai di Madinah, Rasulullah disambut oleh Bani Najjar, anak-anak kecil-kecil. Tala'al badru alaina. Itu nganggo terbang. Dung 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 dung. Ini kaya ngene iki. Dadi kalau kita ini memukul terbang ya niru Kanjeng Nabi, ngono lho. Lho Nabi kan tidak pernah mukul terbang, ya kaya Habib Syekh ora pernah nyekel terbang, tapi ngrungokke, ngono. Kanjeng Nabi tidak mukul terbangnya, tetapi Rasulullah mendengarkan orang yang memukul terbang. Segala sesuatu yang dipandang Rasulullah, yang didengarkan Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarangnya, itu juga sunnah. Walaupun Rasulullah tidak melakukan, tapi Rasulullah tidak melarang, itu sunnah. Ngoten lho. Lagu tolak altok wis sing entuk sing liyane ora entuk. Lah kok kowe milih-milih to. Mosok kabeh arep dilok. Turi putih jaman Kanjeng Nabi ya ora enek. Turi putih kon Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora paham Kanjeng Nabi turi putih. Cuman turi putih ini kan maksudnya nasihat para wali nggo ngajak wong-wong iki sadar karo wong sing mati. Ngono maksudnya nggih. Insyaallah kita lanjut sholawat dan nanti kita langsung pulang. Manut nggih, manut nggih. Bang Purbalingga ajib aja kaya kiye. Wong bupatine iki nek anggere teko ning nggonku kok bahasane asli ngene iki. Alhamdulillah. Luar biasa, saya terima kasih Bapak Bupati, luar biasa. Bapak Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati juga luar biasa. Hebat. Saya senang dan gembira bagaimana beliau-beliau ini semangat untuk mengajak kita bersolawat. Nggih. Bismillah, insyaallah terus Purbalingga jaya, Purbalingga terus hidup dengan nikmat ke depan, insya Allah. Semua penduduk suke-suke, semua penduduknya cerdas-cerdas, semua penduduknya mendapat nikmat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin.